I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue senang banget karena gue lagi ada di dealernya Hyundai. Karena gini, gue tuh sebenarnya udah lama banget ya nggak pernah main ke dealernya Hyundai. Mungkin kalau misalkan gue hitung-hitung lebih dari 2 tahun yang lalu gue nggak pernah menyentuh dealer Hyundai lagi. Dan hari ini gue ada di dealer Hyundai lagi untuk melihat satu unit mobil, itu Ioniq 5. Mudah-mudahan di sini ada, mudah-mudahan, karena gue penasaran banget. Karena mobil itu tuh sangat fenomenal sekali ya. Jadi Ioniq 5 itu dijual di bawah 1 miliar, tapi dia kelasnya bisa disandingkan dengan Tesla. Tesla tipe Y yang harganya 1,5 atau 1,6 M. Nah itu yang gue senang, karena mobil itu juga banyak yang bisa dibahas dari mobil tersebut. Sekarang kita bakal masuk ke dealernya Hyundai. Kita bakal ketemu sama orang dari Hyundai-nya langsung. Nanti gue bakal tanyain kira-kira di sini ada nggak Ioniq 5. Ayo, let's go. Ikutin gue. Kalau ada juga, gue tinggal belajar. Kalau ada juga, semoga yang gue ini belum jalan. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, bisa dibantu Kak? Ya Mbak, saya kenalin, nama saya Faiz Mbak. Ya. Jadi saya kesini mau nanyain soal Ioniq 5 Mbak. Oh ya, sebelum itu kenalan dulu, kenalan. Oh iya. Kenalan. Ya, halo Kak, perkenalkan saya Silvi. Saya konter dari Hyundai Oh, sales Andalan. counter. Iya, Oke. betul, dari Lewi Ya. Panjang. Ya, gitu. jadi saya jauh-jauh dari rumah ke sini nih Mbak, gitu. Mau nanyain soal Ioniq. Oh gitu. Ioniq 5 kan lagi rame banget nih Iya. sekarang ya. Iya, jadi gini Kak, kebetulan kalau untuk Ioniq 5 kita memang tidak ada unit yang ready stock. Oh, nggak ada yang ready Nggak stock. ada, iya. Jadi kita semuanya sistemnya inden kalau untuk yang Ioniq 5. Indennya berapa Iya. lama Mbak? Kalau indennya sih kita estimasi, karena kan kemarin permintaannya cukup membludak ya, Cukup banyak. Ya. Jadi untuk saat ini kalau misalkan melakukan pemesanan kendaraannya di bulan sekarang, itu estimasinya di 5-6 bulan. 5-6 bulan baru Iya, dapat. Iya. Setengah tahun baru dapat Hyundai Ioniq 5. Kita gimana nge-reviewnya kalau gini caranya? Iya, karena permintaan animo masyarakat di sekarang Ya, ini betul. luar biasa Luar untuk biasa Ioniq banget, karena kan 5-nya gitu. yang saya tahu kan Ioniq 5 itu satu-satunya mobil listrik yang diproduksi secara CKD di Cikarang ya. Betul. Jadi pasti iya. harganya jauh lebih murah dibanding yang mobil bela gitu. Makanya saya penasaran pengen ngeliat langsung gitu kan. Terakhir ngeliat saya di IMS kemarin. Di MS. Di IMS ngeliat udah, cuman kemarin nggak sempet nge-review soalnya sih nggak ikut. Oh gitu. Ya, Iya, jadi iya. memang apa namanya, Ioniq 5 sayang sekali tidak ada di sini. Jadi mungkin untuk display juga susah Mbak ya kayaknya. Betul, kalau untuk display juga display kita untuk Ioniq belum ada. susah juga Iya. ya. Jadi ya harus bersabar kita kalau misalkan mau nyari Ioniq ya. Jadi sekarang ya udah deh, kita jalan-jalan aja di dealer sini, karena saya udah 2 tahun loh Mbak, 2 tahun lebih nggak Oh, pernah gitu. tidak pernah menyentuh Hyundai. 2 Sekarang tahun baru lebih. ke Baru lagi Hyundai ke sini, lagi ya? baru Iya. lagi ke sini lagi. Kira-kira di sini ada apa aja nih Mbak yang Boleh ini? saya bantu untuk nanti kita jalan-jalan di sini ya Kak Oh, ya? diajak jalan-jalan. Ayo kita diajak jalan-jalan yuk. Oke. Ya, oke. Ini yang dipajang Hyundai Creta ya? Iya, betul. Jadi kan sekarang kan produk dari Hyundai juga CKD-nya dari SUV-nya dia ada Hyundai Creta. Ya, SUV compact ya. Iya, jadi memang produk Indonesia. Produk Indonesia. Selain Ioniq pertamanya Ini dulu. Creta dulu. Iya. Ini kereta tipe, Ini kereta yang tipe yang Trend. oh bukan yang Prime ya? Bukan. Oh, bukan. Iya. Ini berapa harganya? Kalau ini? yang ini harganya di 331. Di bawah 350 juta ya. Iya, Berarti. di Kalau bawah. yang Prime tuh berapa? Kalau yang Prime itu kita kan ada 2, yang singleton sama yang two Two tone. tone, ya. Kalau untuk yang two tone-nya harganya di 406.500. 406 Iya. 500. Yang singletonnya di 405. Oh, agak lumayan ya bedanya ya sama ininya. Iya. Ini tuh berarti yang keberapa dia? Ketiga, kedua? Jadi kalau untuk tipe yang kereta ini, yang Matic-nya kita ada 3. Dari Ada yang Trend, Yang Style, paling
yang paling atas Prime. Prime, Terus? bawahnya Prime Style. Prime Style. Iya, yang bawahnya Style lagi Trend, yang ini. Ini Trend. Iya, Berarti ini yang terakhir ya? iya ini tipe yang bawahnya Oke. kalau untuk di kereta. Oke. Gitu, iya. Terus ini juga sama kalau, ya? Iya, kalau yang ini juga sama Kak. Dia untuk tipe yang Trend. Prime juga ini? Trend. Oh, Trend. Ya, Iya. sorry. Ini Trend juga ya? Iya. Jadi harganya lumayan ya sama Prime tuh ya? Iya, lumayan. Fiturnya karena emang- fiturnya memang beda jauh sih Kak. Oh, beda jauh. Gitu, iya. Oke. Mau dilihat dulu mungkin dibuka untuk biar tahu kereta. Ini mobil Korea Ki. Nggak kelihatan mukanya. Ini mobil Korea nih. Kalau nggak salah Hyundai itu sama ini juga ya, apa? Sama BTS ya? BTS ya? Sama BTS Iya. ya? Soalnya istri saya suka nonton. Penggemar BTS dan film Iya, Korea. ya betul. Setiap hari dia suka nonton itu. Iya. Iya betul, bagus ya ternyata. Ya beda sih kalau mobil Korea, kualitasnya memang beda ya. Iya. Jadi depannya juga memang beda sih, jauh ya, keren banget. Apalagi Terus kalau yang itu apa? Selain Ioniq itu apa Kona ya? Kona elektrik ya? Kona elektrik iya ada. Itu juga nggak ada display. Sama. Kalau kita yang elektrik memang belum ada displaynya Oh belum sih ada Kak. display. Gitu. Oh, jadi nggak ada kalau yang elektrik displaynya emang nggak ada ya? By request. By sih. request aja, Iya, misalkan kayak- SPK iya, baru ini ya. gitu, betul. Ternyata emang sulit nyari mobil listrik. Kalau boleh tahu Kona elektrik tuh berapa sih harganya? Harganya sih Kisarannya? animasinya di 700-an. 700. Oh, beda dikit ya sama ke Ioniq ya. Iya. Ioniq tuh kalau nggak salah 8 sekian ya. Ionix yang tipe signature long range-nya iya di 800. 800 ya yang signature long Yang long range ya. Iya, yang 450. Yang 450. Oh. Jadi beda dikit ternyata Kona elektrik sama si Ioniq 5 ya. Iya. Oke, terus di sini ada apa lagi, Mbak? Di sini kita kan untuk showroom-nya. Ini showroomnya Iya, gini. ini untuk showroom-nya. Nah, untuk di sebelah sana kita ada bagian untuk servis. Buat daftar Iya, servis di situ. daftar servis di sebelah sini. Nah, di sebelah sana mungkin kita mau jalan-jalan ke sebelah sini dulu. Ruang tunggu kayaknya. Oh iya, Iya. sebelum ini ada ini Ki. Nah, ini ada saya poster juga mau memperkenalkan Stargazer nih. Jadi nanti Hyundai Stargazer. bakalan launching ya. Iya. Di Bandung udah kedengeran nggak, Mbak? Apanya? Kapan launchingnya? Jadi kalau launching kan kita barengan nih sama di Gias ya nanti di Agustus. Ya, bulan depan kita ke sana. Iya. Bulan depan kita ke sana. Nah, jadi si Hyundai Stargazer ini di bulan Agustus dia akan launching. Oh, launchingnya nanti di Gias. Iya, di Oke. Gias. Wah, kita bener harus ke sana berarti. Tapi kita udah mulai open inden kok sekarang kalau Oh, udah untuk open yang inden? Stargazer. Iya. Berapa harganya? Harganya kita belum tahu sih, masih diestimasi di 200 sampai 300. Jadi kayak Ioniq lagi kejadiannya. Eh, Waktu itu open inden tapi harganya belum keluar. iya, tapi kan animo masyarakat ya dari Iya, Ioniq kemarin juga. katanya udah open inden tapi harganya belum keluar waktu di MS kemarin. Iya. Oh, iya, ternyata ya. Oke, kemana lagi kita, Mbak? Boleh kita ke bagian sebelah sini. Nah, Oh iya, ini ruang tunggu ya. ini kan kita biasa kan kalau sudah ada customer ya yang ke sini tanya-tanya dari produk dari kita dari Hyundai biar ngobrolnya lebih Oh, di enak, sini. lebih rileks. Nah, di sini untuk ruang Terus disediain nonton BTS ya. BTS, Itu ada ya. BTS-nya juga tuh. Dia lagi nyanyi itu. Istri gue nonton gak ya kira-kira? Ini ada BTS-nya lagi nyanyi. Iya. Nah, di sini Emang kita gua- untuk ruang tunggunya dan ada beberapa display untuk aksesoris dari Aksesoris. Hyundai. Iya. Oh, itu kayak souvenir juga yang BTS itu souvenir Nah, atau itu gimana? Sih, kita memang nggak bisa dijual dan nggak dikasih juga. Ini hanya khusus buat di Hyundai-nya aja, buat pajangan. buat pajangan aja. Kirain Iya. souvenir buat yang beli mobil Hyundai. Belum. Oh, enggak ya? Belum dapat. Atau dapat tiket konsernya BTS gitu enggak ya? Berlebihan nih kayaknya. Iya. Oke, terus kita kemana lagi? Nah, di sini tadi kalau misalkan saya nerima tamu, nah di sini Oh. kayak counter. Oh, ini counternya di sini. Iya. Oh, ini buat counter, yang di sana buat servis. Iya, buat servis Oke. gitu. Berarti nanti saya bisa lihat tempat servisnya dong. Boleh, nanti kalau misalkan mau lihat servis boleh. Nanti buat area di belakang juga kita ada beberapa stok. Oh, ada stok juga. Iya, misalkan kan kalau kita display di sini hanya tipe Trend, di belakang misalkan ada customer pengen lihat yang tipe Prime, di belakang ada untuk Oh, tipe ada Prime. di belakang Iya, ya. Oke, yang dipajang cuman tren sama Trend juga. oh, tren dua-duanya tren ya. Jadi karena memang kereta juga banyak ya peminatnya. Jadi Iya. kayak misalkan yang Prime
setelah SPK, jadi kita jarang display karena pasti langsung Oh cepet. dikirim ke customer cepet ya. gitu. Iya. Ternyata luar biasa ya. 2 tahun gue nggak main ke Hyundai, ternyata perubahannya luar biasa sekali. Iya. Terakhir ke sana ngelihat Ioniq itu aja, pokoknya parametrik pikselnya itulah yang bikin yang bikin ini. Ya udah kita nanti ke belakang. Sekarang nih ke belakangnya atau gimana? Boleh? Mau langsung ke belakang ditemenin sama. Oke, nanti katanya kalau misalkan untuk di bagian belakang nanti diganti orangnya, jadi bukan Mbak ini lagi. Mbak ini harus standby di sini, nggak bisa ke belakang dia. Nanti ada customer susah ya. Iya, Jadi kita nanti sama ada satu lagi yang ininya yang Dibantu untuk di sama bagian rekan belakang nanti saya. di belakang. Oke, let's go, kita ke belakang. Oke, sekarang kita ganti nih orangnya nih. Beda lagi ya. Yang tadi perempuan, sekarang laki-laki. Nah, Perkenalkan, dengan saya Firdaus, sales konsultan di Hyundai Lewi Panjang juga. oke, jadi sama ya, sales juga ya, sales konsultan di Hyundai. Ini tuh alamatnya Soekarno-Hatta nomor 33A. 33A. Iya. Dari tadi saya nggak tahu. Soekarno-Hatta aja pokoknya gitu kan. Kalau kita sih sebenarnya patokannya di sebelah samping SPBU Shell. Oh iya, di sebelah sini ada Shell ya. Dulunya kalau orang-orang ini tuh taunya Chevrolet dulunya tuh. Oh, dulunya Chevrolet. Ya, dulunya Chevrolet di sini. Oh. Sekarang Chevroletnya pindah ke Jalan Buah Batu, Heeh. depan SD Buah Batu. Oh iya 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 iya. Sekarang diganti sama Oh, Hyundai. diganti sama Hyundai ya katanya. Oh, gitu. Oke, sekarang saya mau diajak jalan-jalan kemana lagi? Boleh. Tadi kan udah dikasih tahu tuh. Ya. Tempat untuk dealernya, Ya. kemudian untuk counternya, tempat kita menerima tamu, sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan buat lihat bagaimana tahapan untuk servis. Oh, servis. Ada ruang servis juga kan kita di sini. Iya dong, masa dealer nggak ada servisnya, nggak mungkin dong. Ya, jadi gini, kalau untuk di Hyundai sendiri, mohon maaf, untuk di Lewi Panjang sendiri itu kan untuk ruang servisnya ada di belakang kita nih. Oh ini counternya nih, ini counter servisnya sebelah sini. Biasanya kalau untuk yang biasanya servis, mereka langsung parkir mobilnya ke sebelah. Oh langsung masuk sini. Langsung masuk. Oh. Yang servis. Karena mereka udah tahu. Karena kan bengkelnya di belakang. Oh di belakang. Jadi masuk sini, kemudian nanti diambil alih sama mekanik. Betul. Mobilnya, kemudian konsumen biasa masuk lewat sini. Oh masuknya ke sini ya. Tinggi, ya. Heeh. Jadi nanti langsung daftarnya ke sebelah sini. Oh ini ruang daftarnya di sini ya. Ada bagian untuk yang servis, kadang untuk kepala bengkelnya juga kadang ada di sini juga. Oh di sini juga sama. Untuk pengecekan standby. Cuma sekarang kan lagi ada yang servis, makanya. Oh gitu, ya betul. Oh iya ngomong-ngomong servis bisa ini nggak, bisa online juga sama? Kalau untuk pendaftaran bisa. Bisa online ya. Jadi maksudnya tinggal booking Ya, gitu ya. betul. Jadi nggak usah datang lagi ke sini. Betul. Gitu. Jadi datang tinggal masuk aja mobilnya gitu. Kadang kan kita juga kalau misalkan servis, kadang kita bisa bawa ke rumah juga. Oh maksudnya home service gitu? Home service. Oh Jadi enak ya? nanti dari mekanik kita yang bawa ke unit tuh. Maksudnya? Nanti kita, jadi si konsumen nggak perlu datang ke sini juga. Oh nanti disusulin sama si mekaniknya. Oh kirain servisnya di rumah enggak? Oh enggak. Oh dibawa ke sini mobilnya ya. Oh gitu. Jadi seperti itu buat mekanisme servisnya, ternyata mudah loh. Iya. Di sini ya. Kalau misalkan males ya tinggal telepon aja ke sini gitu kan ya. Betul. Ah males nih ke dealer ngantri atau gimana kan gitu. Telepon ke sini nanti mekaniknya langsung cabut ke sana ke rumah bawa mobil ke sini. Nanti udah beres dipulangin lagi kan? Enggak disimpan di sini kan? Dipulangin lagi mobil ke rumah gitu. Jadi enak banget ternyata mekanisme servis ini. Beres, tinggal pakai, nggak usah nunggu lama, nggak usah nunggu ribet. Iya, jadi tinggal rebahannya di rumah ya gitu. Oke, ini dia ruang servisnya, bisa online juga ya, inget tuh ya. Jadi enak banget. Pendaftaran dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Kemudian kalau misalkan untuk yang servisnya datang langsung, Betul? sambil nunggu mobil nih, kadang kan untuk Oh lama ya, servisnya lama. juga ya. Bisa 2-3 jam lah ya gitu. Nanti kita bisa untuk ada ruang tunggunya juga. Ada ruang tunggu katanya. Sini Ki, ikut Ki. Wah, ada minuman. Jadi nanti disediakan Ada minuman. minuman, kopi, teh dan sebagainya untuk sambil nunggu ya. Iya, Karena biar suka lama ngantuk, biar nggak ngantuk. tidur. Di sini ada untuk tempat ruang tunggunya juga. Oh ini kayak bioskop ya jadi. Kita kayak di bioskop jadi. Jadi sambil nunggu kita bisa sambil cas juga. Oh ada. Ini untuk pengecasan juga tiga-tiganya. Oh iya. Oh iya, bener Ki. Tuh lihat sini Ki. Dia ada ini Ki buat ngecharge Ki. Ini agak sulit nih. Yang ini nih. Iya. Tuh dia punya colokan ya. Nih dia punya colokan buat ngecharge. Jadi nggak tinggal bawa chargernya aja, colokin sini. Enak ya. Kita kayak di bioskop. Disediain juga untuk fasilitas AC biar nggak kepanasan. Iya, Kemudian ada wifi-nya juga. Ada wifi juga ya, enak Wifi-nya banget. juga.
Tapi kenapa kayak di dalam mobil ya gini ya? Kayak ada armrest gitu. Iya, Konsol kayak tengah ada gitu. Tapi biar nyaman loh kan. Ya. Soalnya kan kita nggak berasa nih kalau nunggu. Terus sambil main handphone gini, Betul. kabel sini gitu. Enak banget ya. Untuk sofanya juga kan nyaman ya. Sofanya enak. Kalau dikasih ini kayak di bioskop ya gini gitu. Kayak bantalan kaki ya. Kayak di bioskop ya. Jadi tinggal bawa selimut doang gitu. Kalau pakai bantalan kaki ntar berasa naik ini. Ini kan relationship-nya ada bantalan kakinya juga. Itu keren banget, serius. Itu keren banget. Saya kagum ya karena pertama yang saya kagum dari Ioniq 5 itu dia mobil yang diproduksi di Indonesia dan elektrik juga. Pertama ya yang diproduksi di Indonesia itu karena itu kan berarti buatan kita berarti kan. Jadi itu yang paling ini. Terus yang kedua fiturnya melimpah. Betul sekali. Itu kemarin wah gila katanya. Gila. Maksudnya ini setahu saya gitu kan bukan sih saya ngomongin brand gitu. Itu dia bisa di bawah 1M Nah, gitu kan. dia. Itu yang saya kaget Ya, gitu kan. betul. Di bawah 1M kita bisa dapat mobil yang Secanggih speknya itu. luar biasa Nah. gitu aja kayak ngeliat gini aja. Ini mobil kayak mobil konsep Nah, gitu. itu betul. Jadi enggak yang mobil kalau di jalan kan ya biasa mobil produksi massal lah ya Iya, gitu iya, kan. iya. Ini begitu datang gitu. Kok mau kayak mobil konsep gitu kan. Jadi kayak lampunya gitu kan keren banget udah. Pokoknya udah ini terus harganya sih. Harganya yang di luar ini apa? Di luar ekspektasi ya. Yang saya pikir kayaknya di atas 1M Nah, deh betul. gitu kan. Orang-orang ngiranya banyaknya seperti itu. Soalnya Ternyata kan dibandingin kalau misalkan kita tren role modelnya kalau misalkan untuk mobil listrik, Ya. biasanya ke yang di luar itu kan. Iya, betul. Tren yang luar itu. Itu kan dengan harga 1,5 lebih ya, hampir 1. kalau yang tipe tertentu, Iya, ya tipe tertentu memang ada dia. Bisa dibilang kan kalau kita itu di setengahnya. Makanya gitu. Di bawah 900 juta dapat mobil kayak gitu gitu kan. Tapi kualitas sih hampir sebanding sebenarnya. Nah itu yang saya salut dari Korea mungkin ya sekarang gitu kan. Jadi wah Korea ini bener-bener menantang brand-brand mobil yang lain Ya, gitu betul. kan. Berani Beda banget gitu beda kan. ya. Terus diproduksinya di Cikarang lagi. Cikarang. Produksinya bukan Jadi nggak jauh. kalau yang pengen lihat pabriknya langsung datang aja ke Cikarang. Ya enak banget. Ngeri ya. Oke ini udah. Sekarang kita kemana lagi? Paling kita kan udah ke servis, ke bagian ruang tunggu, mungkin kita bisa lihat ke bagian bengkel ya. Oh ke bengkel Sambil katanya. lihat-lihat untuk yang apa di bengkel yang Apa proses pas servisnya mungkin ya. Oke. sama lihat-lihat untuk stok unit yang ada. Oh ada stok juga katanya. Iya. Kita lihat sekarang ke sana. Oke. Yuk. Oke. Kan? Nah, jadi ini untuk Oh ini hidroliknya ya? ya hidroliknya untuk ngangkut-ngangkutnya. Jadi ini untuk ruangan, bukan ruangan juga sih ya. Ya, Untuk area lah jadinya. bengkel kita ya, area bengkel Hyundai lebih panjang. Jadi nanti kita di sebelah sana udah ada untuk part-partnya. Oh, Jadi buat kalau partnya ya di sini, buat pemesanan mungkin ya. pemesanan part. Soalnya kan kalau untuk sekarang Hyundai kan udah ada pabriknya juga di sekarang. Jadi Betul. kalau untuk part itu udah termasuk mudah. Ya, nggak build up lagi dari Betul, sana nggak perlu kan. inden-inden lagi. Dan biar- harga juga udah semakin terjangkau. Oh, udah Harga mulai produksinya kompetitif di ya. Indonesia. Enak loh sekarang ternyata ya. Punya mobil Hyundai itu sekarang enak ya. Servisnya enak, terus apa namanya spare partnya juga sekarang terhitung mudah ya. Harganya juga Lebih terjangkau. ya. Dibandingkan dulu ya. Ya, kalau dulu kan kita agak ngeri ya. Ini kira-kira ada nggak nih kalau rusak nih gitu? Jadi pemikiran orang-orang tuh kalau dulu tuh takut beli Hyundai itu gara-gara spare partnya Ya, susah. betul. Kalau inden pasti lama Ya. dengan harganya yang mahal. Tapi sekarang ditunjang dengan pabrik yang udah ada di Indonesia, spare part lebih terjangkau dengan harganya, terus untuk itunya lebih diproduksinya kan lebih banyak. Iya. Masa. Jadi lebih enak ya, Betul. yang punya mobil Hyundai sekarang udah mulai dimanjakan nih. Ya, nggak usah takut ya kalau misalkan Tidak mau perlu khawatir lagi. terus di dengan setiap daerah juga dealernya juga banyak ya Betul. sekarang ya. Dealernya banyak jadi di mana-mana ada gitu kan. Jadi gampang banget lah sekarang pokoknya. Nah, paling kalau untuk misalkan pengen ngeliat-liat stok unit Stok. kereta ya. Kereta. Kebetulan kan kita lagi gencar-gencarnya untuk kereta sendiri. Oh. Jadi untuk kayak Santa Fe, Palisade kita masih susah. Oke. Sebenarnya untuk pemesanan banyak, tapi untuk barangnya emang agak susah. Oh Kalau gitu. untuk yang CBU. Oh, dia kan masih CBU ya. Iya betul. Santa Fe yang gitu-gitu kan CBU dia.
Jadi kalau untuk kereta sendiri kebetulan kita stoknya lumayan banyak. Lumayan banyak. Yang ya. sekarang ini udah termasuk pemesanan juga. Tinggal kirim-kirim sih sebenarnya. Oh, ini tinggal kirim aja ya? Oh, kereta semua ya ini ya? Oh, enggak, yang sebelah sana enggak, bukan. Kebetulan yang Palisade Itu bukan. konsumen sih sebenarnya. Punya konsumen. Punya konsumen. Ya, ini kereta semua, Ya, kereta. Nanti lama-lama ada MRT itu. MRT. Ini kayak salah satunya yang Oh, ini yang paling tinggi ya? lagi dicek ya. Ini kereta Prime bukan? Prime. Ini Prime ya? Jadi ini lagi diproses PDI. Jadi kan sebelum kita pengiriman kita harus dicek dulu nih. Oh, dicek dulu Takutnya ada trouble ya. error atau trouble gitu. Makanya dicek dulu sama pihak bengkel dari kita. Nanti di sekitar sehari atau 2 harian lah. Nah, biasanya kalau pesan beli misalkan gitu, itu bisa berapa lama untuk kereta? Sebenarnya itu kan kadang kita kepotong sama Sabtu Minggu ya. Oh iya, Jadi ada kurang lebih libur. 10 harian itu udah kepotong Sabtu Minggu. Oh, 10 hari itu udah kepotong Sabtu Minggu? Ya maksudnya paling kalau misalkan nggak kepotong gitu sih kadang seminggu juga bisa. Seminggu udah bisa kirim ya? Iya. Cuman sekarang tuh kendalanya kan udah banyak nih Ya. yang pemesanan. Jadi untuk proses PDI-nya juga kan itu nggak bisa sehari berapa unit gitu. Oh iya. Jadi misalkan sehari paling 2. Ya maksimal ya. Terus kan untuk pengirimannya juga di kita itu maksimal sehari itu 3 unit. Sehari? Iya. Oh, jadi harus agak bersabar ya? Betul. Harus agak bersabar karena mungkin supaya pengecekannya lebih maksimal juga ya. Betul, Jadi betul. daripada nanti buru-buru terus begitu dikirim ada trouble kan gitu betul kan. sekali, betul. Menghindari yang kayak Ya. gitu mungkin ya. Oke. Jadi jadi- dari proses regisnya juga kan untuk data-data dan sebagainya juga harus komplit dulu. Betul. Takutnya kan kalau ada kesalahan dikit juga berpengaruh ya. Ya namanya juga konsumen. Nah. Namanya juga konsumen. Makanya kita harus lebih hati-hati Iya. untuk menjaga itu kita supaya tidak terburu-buru. Makanya kita dikasih jatah maksimalnya Jatah sehari maksimal. 3 pengiriman. Oh, jadi kalau di Hyundai itu kayak gitu. Jadi nggak bisa oh beli gini, oh segini langsung datang nggak bisa. Betul. Ya nggak bisa gitu ya karena ditakutkan ya namanya juga kendaraan Ya, gitu kan untuk kita menjaga kualitasnya ya, jadi kualitasnya bener-bener dijaga lah semaksimal mungkin ya seperti itu. Jadi good job lah buat Hyundai ya kalau gitu. Keren ternyata ya mekanisme di sini. Jadi nggak sia-sia Ki main ke sini Ki ternyata. Ya kita nggak dapat Ioniq tapi kita bisa ngelihat di sini semua. Jadi kalau Ioniq itu emang dibilangnya susah. Susah banget saya dari kemarin. Seluruh Indonesia, bukan cuma di Bandung aja. Betul. Dari kemarin juga nyari saya kan di mana ada Ioniq. Soalnya pertama warnanya juga itu yang paling tinggi itu apa sih namanya? Jadi kalau Ioniq itu kan kita ada 2 tipe. Ada yang Prime, ada yang Signature. Ada yang signature itu ya. Kemudian dari Signature sama Prime itu kita ada yang standard range sama yang long range. Yang long range itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Dan kebetulan kebanyakan konsumen itu yang inden itu di warna gold matte. Nah, itu namanya gold matte katanya kan. Ya. Tapi lebih ke silver ya. Jadi itu tuh Itu gimana itu? Jadi itu tuh tergantung kualitas pencahayaan ya. Oh. Jadi kalau misalkan kita ngelihatnya di tempat yang gelap, itu sekilas miripnya kayak silver warnanya. Tapi kalau kita keluarin di tempat yang terang, di bawah sinar matahari, itu mulai keluar tuh goldnya tuh. Oh. Kuning-kuningannya tuh muncul. Soalnya saya ngeliat ini kayak silver tapi matte gitu kan, Iya. silver matte jadinya Betul, kan. betul. Tapi ngelihat di itunya katanya gold. Nah, jadi warna itu yang paling dicari sama Iya, konsumen. memang saya juga nyarinya gitu. Nyarinya juga memang yang itu karena warnanya bagus banget. Bagus banget tuh. Terus desain ininya yang saya bikin ini wow itu kan Iya. futuristik gitu. Ya, betul sekali. Futuristik kayak datang dari masa depan buat dipakai di masa sekarang gitu kan. Bener gitu kan. Kayak itu kayak mobil datang di tahun 2040 gitu kan terus kesana kesini gitu kan. Masa depan banget lah. gitu. Ngelihat bentuknya tuh kayak prototype gitu Nah, kan. Itu yang saya sampai sekarang pengen ngelihat gini kan di jalan masih jarang gitu. Iya. Saya belum pernah ngelihat loh di jalan. Di Bandung belum? Belum. Oh, belum. Soalnya kalau di Bandung itu masih bisa dibilang untuk pengiriman unit ya, itu masih dikatakan masih beberapa gitu. Oh, masih. Belum sampai puluhan lebih gitu. Pantes. Kalau di Jakarta lebih banyak. Ya kalau di Jakarta ya udahlah ya karena dia lebih ini kan di sana. Kalau di Bandung kan
Jujur aja saya belum pernah ngeliat gitu kan, belum pernah ngeliat di jalan ada Ioniq gitu kan. Kalau kayak Santa Fe, kereta gitu kan banyak sering, ya, yang gitu-gitu kan sering gitu kan ngeliat oh ini mobil ini, oh ini mobil ini. Kalau Ioniq jujur belum pernah saya ngeliat di jalan. Saya ngeliat di dealer aja belum pernah gitu. Ini kemana mobilnya gaib gini gitu. Ininya ada, brosurnya ada, ya kan, iklannya ada, mobilnya nggak ada gitu. Mobilnya nggak ada, tapi ini gimana gitu kan. Saya nyari dari kemarin, wah gila susah banget ternyata di Bandung nyarinya gitu. Hebat pemesanannya ternyata. Makanya itu, kita kan kita untuk launching pertamanya itu di IMS ya, kalau yang Ioniq 5 itu. Jadi kita itu di luar ekspektasi. Ya. Di 2 minggu itu tuh kita pemesanan hampir 1.800. Ya, emang saya juga ngelihat gitu pas di IMS. Terus yang saya heran gitu kan, orang Indonesia udah cukup berani sih kalau kata saya. Dia SPK tanpa tahu harga mobilnya. Betul. Ini gila loh gitu kan. Biasanya kan kita udah ada ancang-ancang kan gitu kan. Oh, mobil ini tuh segini, mobil ini. Udah ada kan ancang-ancangnya. Kayak ngelihat gitu. Saya mikirnya ini mobil kayaknya di atas 1M gitu kan, karena fiturnya gitu, modelnya keren banget gitu kan. Pasti di atas 1M nih gitu, karena kita tahu ada pesaingnya lah ya gitu kan. Tapi ternyata pas begitu itu kan itu nggak diumumin kan, belum ada tuh pas di IMS. Belum ada launching officialnya, belum ada. Belum ada kan. Saya nanya, "Ini berapa?" Nggak ada katanya kan, nggak ada harganya. Tapi udah bisa open inden. Loh, kok kata saya gimana? Terus kita gimana dong gitu kan? Kita mau open inden terus kita harganya nggak tahu gitu kan. Jadi belum ada ancer-ancernya gitu. Betul. Jadi mungkin itu bisa dibilang juga sebagai bentuk kepercayaan masyarakat. Ya, udah mulai percaya nih sama produk Hyundai. Iya benar. Meskipun barang belum ada, harga belum ada, tapi mereka udah berani inden. Iya bukan cuma modal brosur doang gitu. Modal brosur, brosurnya ada gitu kan, displaynya waktu di IMS ada gitu kan. Udah nggak ada test drive, nggak ada apa gitu kan. Terus lakunya di atas hampir 2.000 waktu itu. Iya. Hampir 2.000 pemesanan di IMS kemarin. Wah gila. Gila ya. Ini orang pada kenapa gitu kan, kok bisa sampai seyakin itu sama Hyundai gitu kan. Tapi memang dari dulu Hyundai kualitasnya saya akuin memang lebih bagus. Ya, dari mulai material yang dia pakai gitu kan memang saya akuin Hyundai dari dulu memang bagus. Gitu kan. Cuman itu aja yang paling saya bingung, Ioniq udah satu. Itu aja sih Ioniq. Ya. Jadi kemana lagi sekarang, udah habis kah? Ya mungkin untuk stok sih udah segitu ya. Udah segini ya. Stok yang baru ada di dealer kita cuma baru segini. Untuk pengiriman ke depannya paling nanti kita kan biasa pengiriman minimal itu di 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan itu 2 kali untuk pengiriman unit. Maksudnya untuk pengambilan unit dari Jakarta. Oh, pengambilan unit dari Jakarta ke sini. Oke. Jadi 2 minggu sekali. Sebulan 2 kali lah ya. Sebulan 2 kali jatuhnya buat pengambilan mobil. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita kemana lagi sekarang? Balik lagi ke dalam atau gimana? Boleh. Paling udah untuk bagian sini sih udah siap. Udah semua. Soalnya ini kan untuk area bengkel, khusus PDI, sama nyimpen stok unit. Nyimpen stok di sini ya. Oh gitu. Jadi kita balik lagi katanya ke depan ya. Ya, lanjut lagi sekarang ya. Nah, karena kan sekarang Hyundai itu lagi gembar-gembor mobil listrik ya. Dia dari Ioniq, dari Kona Electric. Sekarang pokoknya lagi teknologinya lagi hebat ya sekarang ya. Cuman yang dikhawatirkan kayak saya nih, saya kan belum punya, ya anggaplah kalau ya apa namanya, berangan-angan ya. Berangan-angan pengen punya gitu kan. Ini ngecharge-nya gimana? Karena kan yang saya dengar itu kan dia bisa ngecharge tuh minimal 7.000 watt. Betul. 7.000. Sedangkan listrik di rumah kan cuma 2.200. Nah, ini ngecasnya gimana dong gitu kan? Kita punya mobilnya bagus, tapi nggak bisa ngecas di rumah. Karena kan pasti kan lebih banyak ngecas di rumah dibanding ngecas di luar mungkin ya. Betul. Jadi gimana nih? Nah, jadi itu tuh jadi satu kendala, bukan satu kendala, jadi satu pertanyaan yang menjadi sebuah kekhawatiran di tiap konsumen ketika dia pengen beli mobil listrik. Nah, jadi untuk solusinya gitu, dari Hyundai sendiri, dia kan nggak mungkin ngeluarin mobil listrik tanpa adanya apa namanya tuh? Apa, pendukung? Pendukung. Ya. Jadi seperti contohnya untuk pengecasan ini sendiri. Nah, ini tuh charger ya. Ini casan ini gede banget. Jadi di setiap dealer itu pasti udah ada untuk portable charge. Yang kayak gini. Betul. Setiap dealer. Setiap dealer Hyundai itu ada ya? Ya, ada. Harus sudah ada. Soalnya kan otomatis mereka yang punya mobil listrik kan pasti pengecasannya selain di rumah. Ya. Berhubung di luar rumah dan dealer itu kan masih terjangkau. Pastinya masih belum banyak lah pilihan opsi untuk pengecasannya.
Jadi selain di rumah, khususnya harus ada di dealer. Ya. Nah, jadi untuk di dealer sendiri kita ini pakainya yang standar. Standar ini berapa watt? 7000. 7.000 watt. Ini 7000 watt ya. Jadi standar yang ditetapkan oleh Hyundai sendiri itu di 7.000 watt. Untuk setiap pengecasan mobil listrik. Betul. Ini kalau untuk pengecasan kalau misalkan dari 0 sampai 100 itu kurang lebih di 6 jam lebih. Di atas 6 Di jam. atas 6 jam. Kalau untuk pakai yang standar. Oke. Tapi kalau misalkan A-nya barangkali nih di jalan pernah lihat di SPBU. Ya, saya pernah lihat di Shell ya Betul. gitu kan, terus di SPBU, pokoknya SPKLU gitulah. SPKLU di luar itu di luar kita- itu ada memang ya. Ada. Jadi kita udah kerjasama juga dari Hyundai udah kerjasama dengan SPBU dan sebagainya. Seperti Shell, Pertamina itu udah ada beberapa. Udah titik ada kerjasama. ya. Di Bandung juga udah ada ya. Di Bandung udah ada. Kalau untuk di Bandung sendiri kita untuk kayak SPBU di Setiabudi itu Oh, di Setiabudi ada. Udah ada. Kemudian kayak di PLN Muhammad Toha udah ada. Oh, ada juga. Pengecasan. Kemudian kalau di hotel kita udah ada di Hotel Santika. Santika. Betul. Kemudian untuk di mall kita Ya. ada di IP. Oh, IP ya ya betul. IP ada, di BIP udah BIP ada juga ada. Udah ada juga. Oh, jadi mudah ya sekarang ya Lebih nyarinya. mudah sebenarnya sekarang. Jadi itu untuk mengurangi kekhawatiran konsumen ketika membeli mobil listrik. Nah, Ditunjang dengan berbagai pendukungnya pengecasan ya. yang ada pendukung. Cuman itu kan di luar nih ya. Di luar oke. Gitu kan. Oh, di sini ada 7000 watt nih di Betul. dealer atau di SPKLU ada nih berapa ribu watt Betul, gitu betul. kan. Tapi kan nggak mungkin ya. Misalkan saya pulang kerja, saya mau ngecas mobil. Gitu kan ngecas mobil kalau di dealer anggap kalau di sini Ya. kan 6000 watt ya, maksudnya 6 jam ke atas tuh. Iya, betul. Saya pulang kerja harus ngecas di sini nunggu 6 jam kan nggak mungkin dong. Ya, betul. nggak mungkin dong. Gitu. Nggak lucu kan gitu. Kita Harus pulang sampai ke sini dulu ya. Iya, kita harus ke dealer dulu terus ngecas 6 jam Nah, gitu. gitu. Nggak mungkin kan. Pasti kan pengen langsung pulang ke rumah. Iya, betul. Ya, itu kan yang jadi mungkin kalau misalkan lagi jalan jauh kemana, mungkin kita bisa mampir ke SPKLU Iya, atau betul. ke dealer sekalian istirahat kan. Mungkin bisa. Tapi kalau yang cuman intensitasnya di kota, pulang kerja, misalkan pulang kerja jam 5 atau jam 4 sore, Iya. terus dia harus ke dealer dulu, Iya. ngecas mobil gitu kan, nunggu 6 jam berarti pulangnya malam Ya, dong. betul. Nah kalau di rumah gimana nih kira-kira Jadi, nih? solusinya kita Hyundai itu ketika konsumen membeli mobil listrik Betul. itu udah gratis untuk portable charging. Kayak gini? Iya. Oh dapat ginian Ya, segini? Jadi nanti kita ada portable chargingnya khusus Hah? sama untuk portable charging yang ditanam. Di Oh rumah. kalau ini yang ditanam? Yang ini yang ditanam. Oh. Jadi nanti kalau misalkan pembelian itu kan kita udah kerjasama juga nih sama pihak PLN. Oh sama PLN? Ya, jadi nanti dibantu sama pihak PLN untuk pemasangan portable charging yang ditanam. Oh yang kayak gini? Ya, yang ditanam ini. Jadi di rumah nanti ada yang ginian ya? Betul. Oh. Jadi nanti bisa ditanam, cuman itu kalau untuk wattnya minimal di 7.000. Wattnya minimal 7.000. Ya, jadi nanti dari pihak PLN pasti nyaraninnya buat pemasangan titik baru. Oh jadi terpisah sama listrik Dari rumah ya? Listrik rumah. Iya kalau Kenapa? Itu soalnya untuk maintenance-nya lebih mudah. ya, jadi nggak ngeganggu listrik yang di rumah ya? Gitu. Sama Oh. kita juga bisa memantau nih pengeluaran kita per bulannya berapa kalau titiknya terpisah. Jadi nggak nyatu sama peralatan rumah lah intinya. Iya benar-benar. Soalnya kan kalau di rumah juga nggak mungkin kan, di rumah paling rata-rata kan 2.200, 3.600. Betul. Kan nggak mungkin kan kita pasang 7.000 gitu kan? itu. Nggak mungkin, makanya mungkin PLN kayak gitu ya. Iya. Pasang 7.000 misah aja gitu. Solusinya itu. biar gampang gitu kan ngitungnya. Terus kan kalau untuk aktivitas sendiri kita kan kalau misalkan dari 100% ya untuk Ya. mobil listrik kita kan kalau untuk dalam kota aja kita nggak mungkin ngabisin sampai 30% lah, jarang, paling 20% habis. Kalau boleh tahu Ioniq 5 dia 1 kWh 1 kWh itu dia bisa berapa kilo? Jadi kalau untuk Ioniq 5 itu kan kita ada tergantung jarak tempuhnya juga ya. Heeh. Jarak tempuhnya itu dilihat dari tipe. Ya kalau yang long range itu berapa? Kalau yang Nyampe nggak long- 7 kilo nyampe nggak? Kurang lebih sih. Kurang lebih 7 Ya, kilo. Soalnya kan kalau untuk 100%-nya itu di sekitar 480 kiloan. 400. 480 kilo. Jarak tempuhnya yang long range ya. Yang long range itu Long range, 480 kilo dari 100% sampai 0 itu. Iya. Kalau boleh tahu itu kapasitas baterainya berapa sih? Kalau baterai, Dia berapa kWh itu? Gede kayaknya ya. kalau baterai sih gede juga sih. Gede ya. Soalnya saya ngeri 480 kilo. Kalau misalkan 1 kilo itu dia habis maksudnya 1 kilo 1 kilo hour atau 1 kWh itu bisa sampai
misalkan 7 kilo, anggap 1 kWh sekarang berapa sih? 1 kWh berapa sih listrik? Nyampe nggak 1.600? 1.500? Ya, 1.500. 1.500 ya? 1.500 1 kWh. Sekarang dia bisa 7 kilo 1.500. Etios gua tuh 1 liter. 1 liter itu dia bisa nyampe 13 atau 14 lah top-topnya ya. Iya. 2 kali lipat memang ya. 1 liternya tapi sekarang kalau misalkan kita ambil murah itu 7.600 Pertalite. Iya. 7.600. Sedangkan ini kita pakai Ioniq, anggap dia butuh 2 kWh. 2 kWh. Berarti 14 kilo. Iya. Cuman 3.000. Betul. Bedanya udah setengahnya. Ya ibaratnya kita gini, kalau misalkan jarak tempuh paling jauh di Ioniq 5 itu 480 kilo, itu kan kurang lebih Bandung Semarang ya. Ya. Bandung Semarang. Dan kalau di kota nggak mungkin ngabisin 1 hari di atas 50 kilo nggak Nah, mungkin. itu Nggak mungkin. Kalau buat kerja doang Iya. di kota ya, di sekitaran Bandung misalkan gitu, sehari di bawah 100 kilo pasti. Ya, pasti. Nggak mungkin di atas 100 kilo. Dan itu bisa ngecasnya bisa berapa hari tuh ya? Nah, itu. Jadi solusinya gini, kalau misalkan kita untuk pakai casan yang standar, itu kan perlu 7.000 kWh itu selama 6 jam. 6 jam. Nah, kita juga itu ada fast chargingnya juga nih. Di Bandung. Di Bandung ada, untuk ada. memudahkan juga, supaya lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi kalau untuk fast chargingnya itu biasanya ada di titik kayak SPKLU. SPKLU. Kemudian kayak dari PLN-nya sendiri. Langsung, itu ya. udah fast charging. Oh, Jadi oke. kalau fast charging itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kelar ya. Dari 0 sampai 100 ya. Dari 0 sampai Cuman kan kita 100. pemakaian nggak sampai 0 juga kan. Nggak mungkin. Paling banter 50%, 40% itu lah. Jadi kurang lebih dari 30 menit sampai 45 menit lah. Oh, itu lebih enak lagi ya. Untuk biayanya sendiri lebih terjangkau. Itu Oh, biaya. kisarannya di harga 100.000 sekali pengecasan kalau di SPKL. Sekali pengecasan 100.000. Kurang lebih ya. Ya, 100.000. anggap dia sampai full dan itu kita bisa pakai berapa hari ya? Nah, itu. Kalau buat intensitas di kota aja ya, Oh. itu wah gila sih. Itu murah banget ya. Lebih Murah irit banget. ya Lebih irit dibanding bensin ya. Lebih irit. Dan buat teman-teman juga yang di rumah nggak usah khawatir ya kalau misalkan beli Ioniq atau Kona elektrik gitu kan sama ya. Kita bisa pasang ini nanti di rumah ini. Ini gratis ya? Ini gratis. Nanti dipasang sama jadi PLN ya? nanti sama PLN-nya juga nanti jadi sebenarnya ada biayanya juga, cuman nanti biayanya dapat diskon. Oh, biayanya dapat diskon. Ya, dapat potongan diskon dari pihak PLN-nya juga. Oke, jadi enak sekarang ternyata nggak usah khawatir ya. Nah, gitu. Saya dari kemarin mikir ini gimana ngecasnya gitu. Kalau misalkan masih jarang ada yang portable yang ditanam, itu solusinya kita dikasih portable chargingnya juga yang bisa kita bawa kemana-mana tuh. Oh, yang kotak kecil gitu Iya, bukan? betul. Oh, iya, Jadi iya. nanti kita jasanya itu bisa dibawa Bisa dibawa kemana ya? Iya, jadi kalau misalkan kita jarak ke ya mohon maaf ya kayak yang kurang lah kayak perkotaannya kota-kota kecil. Ya. Itu kan pasti untuk tempat Agak pengisiannya sulit ya. Jadi nanti kita bisa colokin juga ke rumah langsung. Oh, bisa gitu ya. Oh, jadi atau misalkan ke hotel tempat kita nginep bisa dicolokin juga. oh lewat portable gitu. charging Ternyata ini. enak ya. Ternyata nggak khawatir kalau misalkan punya mobil listrik itu nggak serumit yang kita bayangkan Nah, ya. itu. Ternyata udah banyak. Indonesia sekarang udah mulai membuka mata. Buat menatap masa depan. Iya, Oh, di betul. depan tuh harus gini karena lama-lama mungkin bensin juga nggak akan selalu bertahan Nah, lah ya gitu, gitu betul. ya. Pasti bakal habis gitu. Makanya nanti pindah ke elektrik Betul. gitu kan. Mau nggak mau kita harus Mau nggak mau mengikuti, harus gitu. perkembangan zaman Nah, harus gitu. ikuti. Ternyata Indonesia juga sekarang luar biasa dan PLN juga supportnya luar biasa kayaknya ya buat Supportnya nyupport tinggi Hyundai. banget, PLN. Jadi bikin kayak ginian segala macam dan enak kalau kayak gitu kita pulang kerja colokin kan di rumah kan enak ya. Kalau ke dealer kan nggak mungkin ya. Kan tinggal colokin gitu kan ya. Ya, jadi Pulang kerja gitu kan enak Pulang tuh. kerja habis 20%, kita jas di rumah colokin. tidur, tinggal tidur, Nah. ketika bangun udah 100% lagi. Nah, nggak usah isi bensin. Ternyata enak ya kalau gitu. Oke, keren. Sekarang kita kayaknya pindah ke dalam, kayak udah mulai panas. Udah mulai panas ya? Ini mataharinya tuh. Kita ke dalam. Oke, jadi seperti itu jalan-jalan gua hari ini di dealernya Hyundai. 2 tahun lebih gua nggak pernah menginjakan kaki di Hyundai dan ternyata sekarang Hyundai perubahannya sangat pesat sekali. Pesat sekali ternyata ya dan yang gue seneng dari Hyundai itu sekarang X sama BTS. Nah, itu dia. Karena istri saya penyuka BTS. Oh, gitu. Makanya tadi bilang, itu souvenir bukan? Kalau souvenir saya boleh minta dong gitu. Kebanyakan juga gitu. Jadi
konsumen kita kebanyakan yang ngambil kereta itu terinspirasi dari anaknya, gara-gara anaknya suka BTS. Ini keren banget ternyata, luar biasa sekali Hyundai sekarang ya. Jadi terima kasih banyak. Ya, saya sudah diizinkan di sini jalan-jalan, tadi diajak kemana-mana tadi juga ya, luar keren banget Hyundai lah gitu kan. Jadi terima kasih, thank you. Nanti mungkin kalau misalkan ada unit buat Ioniq, boleh. Nanti kita kabarin ya. ya, saya mau ngeliatnya karena banyak banget yang bisa dibahas di mobil tersebut. Itu mobil yang apa namanya, revolusioner ya, keren banget Paling gitu. nanti. Nanti saya juga nungguin. Oke, thank you brother. Sama-sama. Terima Ya. kasih sudah jalan-jalan ke dealer Hyundai Lui Panjang. Ya, nanti kapan-kapan kita pasti datang lagi Ya, ke sini. siap. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu vlog hari ini. Semoga video yang bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.